فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang syafa'ah, di mana hakikat syafa'ah secara istilah apa maknanya? Indak ya Ali. Yang dimaksud dengan syafa'ah itu apa? At-tawassut lil ghair bijalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Apa maknanya ini? Memerantarai untuk orang lain, taib, dalam rangka untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemadaratan. Taib. Dari sisi diberikannya syafa'ah ada dua jenis, syafa'ah fid dunia dan syafa'ah akhirat. Nah, yang baru kita bahas di sini adalah asy-syafa'ah al-muta'alliqah bil akhirah, syafaat yang berkaitan dengan perkara akhirat, yang siapa saja meminta yang seperti itu kepada selain Allah maka terjatuh dalam syirik. Baik. Dan syafa'ah yang berkaitan dengan perkara akhirat terbagi menjadi berapa? Fatih? Dua, yaitu secara umum dulu terbagi jadi berapa? Indah ya Hamzah. Dua, yaitu syafaat khusus untuk Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua syafaat yang umum. Satunya khusus, satunya umum. Syafaat yang khusus baru kita ambil kemarin, ada berapa jenis? Indah Nasrul. Ketiga, yaitu syafaat kubra atau syafaat uzma. Bentuknya apa? Syafaat untuk apa? Ini khusus Nabi SAW yang mampu memberikan. Di mana? Atau bentuk syafaatnya ini apa? Bentuk syafaat kubra itu apa bentuknya? Kok dinamakan kubra, yang paling besar, atau uzma, yang paling agung? Ini bentuknya apa? Anda Jabir. Nah, yaitu syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk semua yang di padang mahsyar, untuk mereka disegerakan hisabnya sehingga beralih pada fase berikutnya. Ini syafaat apa namanya tadi, Cahaya? Kubra atau uzma. Yang bisa memberikan siapa, Umar? Nabi Muhammad SAW saja. Kemudian syafaat yang kedua yang khusus juga Aba Yahya. Syafaat untuk Abu Talib. Taib. Syafaat untuk Abu Talib bentuknya diringankan azabnya. Seharusnya dia di mana? Di paling bawah neraka, kemudian diringankan sampai di paling atasnya.
tapi paling ringan azabnya, tapi tetap terazab, hanya sebagai apa? Peringan saja. Syafaat yang ketiga apa? Akmal. Tidak hadir, apa? Ikhlas. Syafaat untuk penduduk surga agar masuk ke dalam surga. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada syafaah yang ammah. Perhatikan, an-naw'u tsani asy-syafa'atul 'ammah wa hiya takunu lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minin. Syafaat yang kedua, syafaat yang umum, yang itu ada untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk keseluruhan kaum mukminin. Bahkan juga para malaikat pada sebagian bentuk syafaat diberi izin untuk memberikan syafaat. Wahiyya khamsatu aqsam, jenisnya ada 5. Ingat-ingat. Al-ula asy-syafa'atu li unasin min ahli al-iman qad istahaqqul jannah an yazdadu rif'atan wa darajatin fil jannah. Syafaat umum yang pertama yaitu syafaat untuk orang-orang dari kalangan ahli iman yang mereka pantas mendapatkan surga untuk semakin bertambah ketinggian derajatnya di surga. Berarti secara mudahnya syafaat umum yang pertama ini apa? Syafaat untuk ahli jannah untuk bisa apa? Semakin bertambah tinggi kedudukannya di surga. Apa dalilnya? Wa min adillatiha ma thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu da'a li Abi Salamah. Dalilnya yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mendoakan Abi Salamah. Faqala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Rawahu Muslim. Ketika Abu Salamah meninggal, beliau mendoakan ini. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di golongan Mahdiyin. Nah, ini dalil, pendalilannya bagaimana? Karena menunjukkan Abu Salamah jelas beliau mati di atas keislaman dan Nabi mendoakan untuk semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atsaniyah asy-syafa'atu li unasin qad istahaqqun nara fi an la yadkhuluha. Yang kedua yaitu syafaat untuk orang-orang yang mereka pantas mendapatkan neraka agar tidak masuk ke dalamnya. Paham? Yang kedua apa tadi? Syafaat untuk orang-orang yang pantas disiksa di neraka agar tidak jadi masuk ke dalam neraka. Paham sampai sini Muhammad Bengkulu? Dia sebenarnya apa? Pantas masuk neraka, tapi karena diberi syafaat sehingga dia tidak jadi masuk neraka. Ini jenis yang kedua. Apa dalilnya? Wa yustadallu laha bima jaa fi sahih Muslim min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dicari dalil untuk hal ini yaitu hadis yang sabit dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Hafal hadisnya. Tidaklah seorang laki-laki muslim pun yang mati kemudian berdiri menyolati jenazahnya sebanyak 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, yaitu apa? Menyolatinya 40 orang ahli tauhid. Apa keutamaannya? Illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan izinkan orang-orang tersebut memberikan syafaat kepada laki-laki tersebut. Jadi 40 orang yang menyolati ini diizinkan untuk memberikan syafaat kepada si laki-laki muslim yang mati tadi. Sekarang pendalilannya bagaimana? Wa wajhud dalalah anna hadzal hadis
amun yadkhulu fihi kullu rajulin shalla alaihi hadzal adad bi hadhihi sifah wa yadkhulu fi hadzal umumi man istawjaba an-nara falam yadkhulha li syafaati haula'il mu'minin. Ya, pahami pendalilannya kawan, bahwasanya hadis ini umum ya kan. Pokoknya laki-laki muslim mati kemudian disolati berapa jumlahnya? Sakif 40 orang apa? Ahli tauhid. Maka 40 orang ini akan memberikan syafaat. Nah, ini kan umum untuk semua laki-laki yang disolati oleh jumlah tersebut. Nah, sehingga masuk dalam keumuman itu orang-orang yang sudah pantas masuk neraka, kemudian dengan sebab syafaat tadi tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Li syafaati haula'il mu'minin, karena adanya syafaat orang-orang yang beriman tersebut. Maka penting sekali ya kawan, salat jenazah. Tayyib. Asalisa asy-syafa'atu li unasin qad dakhalun nara an yakhruju minha. Jenis yang ketiga, syafaat untuk orang-orang yang mereka sudah masuk ke dalam neraka agar keluar dari neraka. Bedanya dengan yang ketiga, bedanya dengan yang kedua tadi apa? Kalau yang kedua mereka apa? Pantas masuk neraka. Sebenarnya pantas masuk neraka. Tapi karena dapat syafaat, akhirnya mereka apa? Tidak jadi masuk. Paham? Sedangkan yang ketiga, mereka sudah dihukum di neraka. Kemudian dapat syafaat, maka bagaimana Akbar? Maka dia tadinya di dalam neraka, kemudian dapat syafaat sehingga apa? Keluar dari neraka, dikeluarkan dari neraka. Wa yadullu 'alaiha ma jaa fi sahih Muslim min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa walladhi nafsi bi yadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar. Dalam hadis yang panjang ikhwan, dalilnya hadis Abi Sa'id dalam Sahih Muslim panjang. Di antaranya beliau mengatakan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang pun di antara kalian yang betul-betul kuat mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya untuk apa? Memperjuangkan hak, dibandingkan dengan orang-orang yang beriman ketika memohon kepada Allah pada hari kiamat untuk saudara-saudara mereka yang berada di dalam neraka. Ini. Jadi kaum mukminin sangat semangat saat itu. Ya kelak di hari kiamat untuk apa? Menyelamatkan saudara-saudara mereka dari dalam neraka. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Wahai Rabb kami, dulu mereka puasa bersama kami, salat dan juga berhaji. Fa yuqalu lahum akhriju man araftum fatuhramu suwaruhum 'alan nari fayukhrajuna khalqan katsira. Maka dikatakan kepada mereka, keluarkan yang kalian kenali dengan sifat-sifat keislamannya. Ahli salat, ahli puasa, ahli haji. Maka dikeluarkanlah dari neraka kaum mukminin yang memiliki sifat-sifat seperti itu, dan orang-orang yang mengeluarkannya diharamkan untuk tersengat atau terjilat api neraka. Jadi dicari. Mereka diizinkan untuk mencari, akhriju man araftum, cari di neraka. Tapi mereka tidak merasakan panasnya api neraka. Fatuhramu suwaruhum 'alan nar. Baik. Maka dikeluarkanlah dari neraka tersebut makhluk yang banyak, yaitu dari kaum mukminin. Fayaqulullahu azza wa jalla syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Ini dalil yang sangat tegas. Para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, kaum mukminin telah memberi syafaat.
tidak tersiksa kecuali Arhamur Rahimin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Maka kemudian Allah menggenggam dengan satu genggaman dari neraka, kemudian Allah keluarkan dari neraka tersebut suatu kaum yang mereka belum beramal kebaikan sama sekali. Masuk Islam, mati di atas keimanan, tapi belum sempat melakukan kebaikan sama sekali. Nah, Allah keluarkan dengan rahmatnya yang luas. Wa aidan yustadallu laha bi hadits Imran ibn Husain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yukhraju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannah yusammuna al-jahannamiyyin. Ini faedah yang lain. Nah, Nabi mengatakan akan dikeluarkan suatu kaum dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, dinamakan dengan al-jahannamiyyin, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam surga setelah dihukum di neraka dan mereka keluar dari neraka dengan sebab syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'ah asy-syafa'atu fi qaumin tasawat hasanatuhum ma sayyi'atihim hatta yadkhulul jannah. Yang keempat, syafaat pada kaum yang kebaikan dan keburukannya sama sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Dalam timbangan akhwan, seandainya tidak ada syafaat orang yang seperti ini, bagaimana? Seimbang kebaikan dan keburukannya. Nah, tidak di neraka, tidak di surga, gitu kan? Dalam artian secara logikanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Di sana diizinkan untuk orang yang seperti ini mendapatkan syafaat sehingga mereka masuk ke dalam surga. Faqad yustadallu li hadhihi syafa'ah bi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda Muslim wa sabaqa fi syafa'ati tsaniyah. Dalilnya yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Yang telah lewat tadi dalam syafaat yang kedua, yaitu doa dari orang-orang yang beriman, doa dari ahli tauhid, salat yang mereka tunaikan, salat jenazah untuk seorang yang meninggal di atas keislaman. Dengan sebab syafaat itu mereka dimasukkan dalam surga. Al-khamisah yang terakhir, yang kelima, asy-syafa'atu fi dukhuli man la hisaba alaihimul jannah minal babil aiman. Syafaat untuk masuk dari pintu kanan surga orang-orang yang tidak terkena hisab, yaitu orang-orang yang tidak mengalami fasa hisab di hari kiamat. Mereka mendapatkan syafaat untuk masuk ke dalam surga melalui babul aiman, pintu kanan. Wa yadullu 'alaiha hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin farafa'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibu fadzakara al-hadits. Ya, suatu kali diangkat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu daging dan diangkat diangkat bagian paha untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi suka bagian itu. Kemudian disebutkan hadis ila angkal, sampai pada perkataan beliau, fayuqalu ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aimani min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika minal abwab. Dikatakan, wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam surga dari kalangan umatku, orang-orang yang tidak ada hisab atas mereka, dari pintu kanan, dari pintu-pintu surga, dan mereka itu berbarengan dengan manusia pada pintu-pintu yang lain. Jadi pintu ini khusus untuk golongan itu. Adapun yang lain pintu berbarengan antara manusia dari ahli jannah. Tapi untuk babul aiman itu adalah pintu yang
masuk darinya man la hisab alaihim, orang yang tidak mengalami fase hisab. Baik, hadis muttafaqun alaih. Wa qila anna hadhihi khassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwasanya yang kelima ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf berarti. Fa asbaha adadu syafaati jami'an 8 syafaat. Sehingga totalnya akhwan jenis-jenis syafaat ada berapa? 5 ditambah 3 berarti berapa? Berapa Fatur? Ada 8. Yang khusus berapa? 3, yang umum 5. Ingat-ingat apa saja? Nah, besok kita tanyakan beserta dalilnya. Barakallahu fikum. Sisanya akhwan untuk setoran dari depan sampai syurut biar hafal. Siapa yang masih belum selesai syurut? Agak selesai kenapa Umar? Enggak dihafal? Kalau dihafal tidak sulit insyaallah. Ini syurut itu dipakai terus, antum sampai kemana-mana tetap syurut la ilaha illallah dipakai. Dan sampai hidup kita, sampai mati kita, nah dipakai syurut, diingat-ingat agar tauhid, persaksian la ilaha illallah seseorang betul-betul bermanfaat dunia dan akhirat. Tayyib, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillah.